hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta waktu sehingga muslimah semua diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama beliau dalam golongan orang-orang yang meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimah semuanya, insya Allah pada kajian Muslimah Madaniyah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak tafsir surat Ad-Duha. Dalam surat At-Toha ayat 2 Allah berfirman, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Maka kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad agar menjadi susah, melainkan agar menjadi kebahagiaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar menjadi kebahagiaan bagi kita. Maka Al-Qur'an akan bisa menjadi kebahagiaan kalau kita beriman kepada ayat-ayat di dalamnya dan mempraktekkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan untuk sampai kepada mempraktekkan nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita harus paham dulu apa makna yang dikandung di dalam Al-Quran tersebut. Dan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka memahami arti Al-Quran agar kita bisa menjadikan dia sebagai sumber kebahagiaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah akhwat, sebelum kita mulai pada acara utama kita pada hari ini, kita akan buka dengan pembacaan surat Ad-Duha beserta artinya oleh Mbak Rina. Kepada Mbak Rina kami persilahkan. Jazakallah khair, Mbak Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung,
lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakillah khair Mbak Rina. Masya Allah. Saya sangat tersentuh ya dengan pembacaan ayat suci Al-Qurannya tadi. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati kita selama kita mengikuti acara pada kali ini. Baik, kita akan masuk ke agenda utama kita, yaitu kajian tafsir surat Ad-Duha. Sebelumnya saya bacakan dahulu biodata pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Ustadz Agus Subagio, kelahiran Bandung 7 Agustus 1977. Beliau beralamat di Gria Cempaka Arum, Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Status menikah dengan 3 orang anak. Pekerjaan guru mengaji dan aktivitas beliau saat ini adalah beliau founder Yayasan Sahal, Sahabat Al-Quran, kemudian pesantren Tahfiz Sahal, Bahasa Arab Al-Quran, dan Rumah Quran Nusantara. Begitu biodata pemateri kita pada kali ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz untuk dapat memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu ya, ibu-ibu. Suaranya jelas? Insya Allah jelas Pak Ustadz. Ya. Jelas Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi, ya, termasuk situasi yang barangkali belum mendapatkan titik terang ya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, kenapa? Karena memang Allah masih menjaga kemewahan hidayah kita, ya, yang Allah sebutkan berulang-ulang, khairum mimma yajma'un. Ya, ketika Allah menjaga hidayah ini, juga ditambah lagi dengan semangat untuk sama-sama berkumpul mengkaji ya ayat-ayatnya, ini disebutkan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik dibandingkan apa yang bisa dikumpulkan oleh para pengejar dunia. Dan juga Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang 4 balasan ya ketika kita berkumpul untuk urusan Quran ya. Saya kira gathering udah banyak ya. Apakah untuk saling cicip-cicip ya menu ya ataupun apa ya. Tapi gathering untuk urusan Quran ini adalah sesuatu yang sangat dimotivasi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada balasan-balasan yang sifatnya materi ya dalam hadis itu. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun ya sekelompok orang yang disebutkan dengan qaumun itu ya berkumpul di rumah-rumah Allah, dan memang realitanya hari ini di rumah masing-masing ya, tapi itu pun juga rumah Allah. Untuk urusan membaca dan mengkaji ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran, maka akan diberikan ya oleh Allah as-sakinah, ya, ketenangan, juga akan diliputi dengan rahmat. Ini yang juga
sangat ya kita butuhkan dalam kehidupan dunia dan khususnya di akhirat nanti. Ya, bagaimana rahmat Allah inilah yang akan menyelamatkan sampai hambanya itu masuk atau dimasukkan ke dalam surganya, bukan karena amal-amalnya. Dan ini dibagikan saat ya orang-orang beriman itu berkumpul untuk urusan Quran seperti ini ya, insya Allah. Dan juga yang ketiga, balasan didoakan ya, didekati, didekap, kemudian didoakan oleh para malaikat. Tentu saja malaikat karena makhluk yang mulia, makhluk yang suci, doanya pun juga sama ya. Tidak sekedar konten yang baik-baik, yang tinggi nilainya, tapi juga karena mereka adalah makhluk yang minal muqarrabin ya, yang dekat dengan Allah. Tentu saja urusan kedekatan ini menjadi penentu ya di ACC-nya proposal ya. Sehingga ini tiga hal ini juga menjadi sebuah motivasi buat kita semua untuk berkumpul gatheringnya untuk urusan Quran. Ditambah juga Allah sangat bangga ya, sehingga menyebut nama satu demi satu ya, siapa yang hadir di majelis Quran itu di hadapan ya makhluk-makhluk yang mulia yang ada di singgasananya ya, di arsy-nya ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut satu demi satu. Ya, disebut itu kan karena memang sebuah ihtiram, ya, sebuah penghormatan, sebuah pemuliaan. Ya, jadi kalau tadi kita tidak ada ya seremonial tadi penyebutan ya tokoh-tokoh yang kita ya hormati ya, karena kita ya ngobrol aja lah ini ya. Tapi kalau acara resmi itu sudah ada protokolernya kan. Ya, siapa yang disebut pertama, kedua, dan selanjutnya ya. Itu menunjukkan pemuliaan, ya, penghormatan kepada mereka yang disebut. Tapi kalau kita ini termasuk la syai', bukan siapa-siapa, yang akan disebut gitu ya, nama kita. Nah ini, Masya Allah ya. Akhwati fillah rahimakumullah. Tadi saya tertarik dengan muqaddimah yang disampaikan oleh MC kita ya tentang surat Toha ya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini sebelum masuk ke Ad-Duha. Karena memang Al-Qur'an itu kenapa disebut Yasin wal Qur'anil Hakim, ya, disebut Hakim itu karena memang itu saling terkait ya. Setiap ayat, setiap surat itu punya korelasi yang sangat kuat sehingga tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita membahas surat Ad-Duha memang nanti harus dengan ayat-ayat yang lain ya. Nah di surat Toha memang shadaqallah ya, maha benar Allah yang telah menyebutkan dengan istilah ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa ya. Ibu-ibu kalau kita mendapatkan ya pembacaan huruf ma ya, ma yang diterjemahkan dengan arti tidak ya, itu adalah sebuah negasi yang sangat kuat. Ya, ketika ada orang yang ragu-ragu atau bahkan juga yang membantah, yang konfrontatif gitu ya, maka di situ menggunakan ma. Ya. Nah, ma di sini artinya tidak, ya, tidaklah Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu akan membuat tashqa ya. Di tashqa itu susah, sulit gitu ya. Dan uniknya kalimat ini negatif kan, kalimat negatif. Ya, kenapa tidak disebutkan saja Al-Quran akan membuat kamu bahagia? Gitu. Nah, ini kan jadi logika kita diajak berpikir ya. Kenapa kalimatnya bukan Al-Quran sungguh kami turunkan kepadamu supaya kalian bahagia? Kan enak begitu. Gitu. Ya, tapi justru pakai kalimat negatif gitu ya. Al-Quran diturunkan kepadamu tidak membuat kamu susah. Ya. Dan kalau kita baca rincian ayat-ayat yang ada di dalam surat Toha itu semuanya kisah, hampir semuanya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bagaimana kehidupan Musa itu ya. Ya, kita sulit mengatakan Musa itu hidupnya gampang gitu, sulit. Karena dari mulai ya berada dalam kandungan ya ibundanya itu sudah dalam situasi rezim yang siap-siap membunuhnya. Sulit gitu ya. Sehingga itu jadi perwakilan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah.
bahwa Al-Quran itu tidak akan membuat sulit, tapi lihat bagaimana kehidupan Nabi Musa yang memang secara realita penuh dengan perjuangan. Tapi itulah kehidupan yang dibimbing, yang bersama Allah, bersama kitabullah, akhirnya juga akan Allah tolong, Allah selamatkan. Ini menarik ya. Baik. Akhwati fillah rahimakumullah ya. Dan juga kita perlu juga memahami bagaimana sirah ya, sejarah kehidupan Rasulullah SAW saat beliau itu ya secara berangsur-angsur mendapatkan Al-Quran ya. Dan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada ya, selama 23 tahun itu. Dan yang menarik ketika baginda Rasulullah SAW itu mendapatkan suasana yang bukan saja lockdown ya, tapi memang terancam. Ya, sudah di embargo secara ekonomi, ya, kemudian juga para backupnya ya, backup dakwahnya juga sudah Allah panggil ya. Pokoknya kafir Quraisy juga semakin berani gitu ya. Dan Rasulullah semakin sedih sehingga ada istilah Amul Huzni, tahun selama setahun itu, sepanjang tahun disebut dengan Amul Huzni, tahun yang dipenuhi dengan duka cita, ya, Amul Huzni. Maka lihat bagaimana cara Allah memberikan solusi, bagaimana Allah memberikan hope, ya, harapan, bagaimana Allah juga menguatkan optimisme ya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu adalah dengan diturunkannya 3 surat. Ya, jadi di Amul Huzni itu Allah turunkan 3 surat, yaitu surat berurutan ya, dalam urutan mushaf sekarang ya. Itu surat Yunus, kemudian Hud dan Yusuf. Ya, Yunus, Hud dan Yusuf. Ini kan 3 surat yang isinya ya kisah para nabi. Ya, surat Hud itu berbagai macam kisah nabi. Kemudian juga surat Yunus sama, ya, surat Yusuf juga sama. Ya, karena memang kehidupan manusia ini tidak ada yang baru sebetulnya. Secara substansi sama gitu. Tapi yang memerankan, kemudian lokasi, ya, ada di mana waktunya itu mungkin bisa berbeda. Tapi substansinya itu tetap sama, sehingga Rasulullah dalam situasi yang begitu berat itu Allah suguhi kisah ya nabi-nabi sebelumnya yang juga akan sama ya dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Makanya di akhir surat Hud itu Allah sebutkan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami kisahkan kepadamu ya anba'i ar-rusul. Kisah para nabi atau berita-berita besarnya tentang para nabi rasul itu tujuannya apa? Nusabbitu bihi fuadak, untuk memberikan tasbit ya, memberikan penguatan, pengokohan kepada ya jiwa Rasulullah SAW. Kemudian lanjutan ayatnya waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Nah, kita bukan nabi, ya, kita berharap dimasukkan ke dalam orang-orang mukmin. Dan Allah sebutkan di situ pada kisah-kisah itu ada al-haq, ada kebenaran, ada mau'izah, ada pelajaran, ada dzikra, ya. Ada tadhkirah, ada warning lil mu'minin. Dan inilah yang akan kita lakukan ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah terkait dengan pembahasan kita di surat Ad-Duha ya. Ini konteksnya bagaimana kita bukan sekedar membaca sejarah Rasulullah SAW, tapi itu juga kita refleksikan kepada perjalanan hidup kita ya. Tidak sekarang saja ya, sedang lockdown ya, COVID masih terus meningkat, tapi juga seharusnya sepanjang hidup kita ya, insya Allah. Saya izin nge-share dulu ya. Sebentar nah. Ya, sudah muncul ya Ibu ya. Ya. Jadi kita insya Allah akan mencoba untuk mentadaburi ya surat yang luar biasa ya, surat Ad-Duha ini.
seingat saya waktu kecil sih ini salah satu surat yang biasa dibaca ketika orang belajar qiraah ya. Ya, belajar lagu-lagu gitu ya. Karena memang ada puitis di situ ya. Bunyi akhiran yang sama ya. Wadduha walaili idza saja. Itu enak, semuanya sama akhirannya dan juga gampang dimainkan untuk lagu-lagu itu ya. Ya, tapi saya nggak menguasainya ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk ke pembahasan ayat demi ayatnya, mungkin ini sedikit insight ya, sedikit inilah prinsip-prinsip dalam Al-Quran yang sangat banyak ya. Tapi ada satu yang ketika saya coba baca ulang ya untuk menyiapkan pertemuan kali ini, ternyata ada la roiba fihi ya, yang artinya adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ini istilah yang memang sangat prinsip dalam kehidupan orang beriman. Ya. Ketika ada kondisi yang kita ini masih meragukan, padahal ayatnya sudah menyebutkan la raiba fi, berarti kita masih belum selesai. Ya, belum selesai dengan diri kita, belum selesai dengan ayat yang menyebutkannya, juga belum selesai hubungan dengan Allah. Dan hanya ada 14 kali, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam seluruh Al-Quran itu, ya, Allah menyebutkan la raiba fi itu ada 14 kali. Silakan nanti dicari sendiri ya. Dan 10 kalinya, itu 10 kali itu bicara tentang ya, hari kiamat, hari pembalasan, yaumul hisab, kemudian as-sa'ah, ya, yaumuddin, ya, itu semua bicara tentang hari akhir, hari pembalasan, ya, itu disebutkan 10 kali. Ini contohnya, ya, ini yang pertama, sini surat An-Nisa ayat 87. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Nah, di sini ada la raiba fihnya. Sungguh dia, Allah maksudnya, akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, di hari kiamat, la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Jadi memang kita harus betul-betul ya menguatkan keyakinan kita tentang adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ya, dan juga alhamdulillah ya karunia Allah kepada kita, kita bukan saja tahu tentang tema-tema besarnya di akhirat itu, ya. Nanti ada alam kubur, ada kebangkitan, nanti ada mizan, ada sirot, ada neraka, ada surga, kemudian sampai pada Allah memberikan kepada kita karunia rincian-rinciannya. Bagaimana di surga kenikmatannya, bagaimana di neraka azabnya gitu ya. Kita luar biasa gitu ya. Itu karunia-Nya ya sudah sangat banyak ya. Bandingkan dengan barangkali kalau di Australia ya, ibu-ibu sekalian juga menyaksikan, mungkin sering ketemu dengan orang yang ateis, orang yang juga nggak percaya dengan adanya hari pembalasan gitu ya. Sekedar tema-temanya saja mereka nggak tahu atau tahu tapi nggak yakin. Sedangkan kita ini Masya Allah gitu. Nah tinggal kita bagaimana secara firm betul-betul untuk urusan yaumul qiyamah ini kita la raiba fi. Bahwa nanti memang ketika disebutkan al-hayatu ad-dunya, ini kehidupan yang sedang kita jalani ini, kenapa disebutkan al-hayatu ad-dunya? Itu karena terkait dengan sifatnya itu. Ya. Ya. Nah, ibu-ibu, al-hayatu ini kehidupan, sedangkan ad-dunya ini adalah superlatif ya. Istilahnya itu paling gitu. Di dalam bahasa itu ada komparatif ya, lebih gitu ya. Lebih tinggi, taller ya. Ada juga yang superlatif ya, paling tinggi ya. Itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab juga begitu. Nah, ad-dunya ini adalah bentuk superlatif yang artinya paling. Paling apa? Nah, ad-dunya ini bisa paling dekat atau paling rendah. Jadi al-hayatu ad-dunya itu kehidupan yang sifatnya itu paling rendah, paling dekat gitu. Jadi seberat apapun kehidupan yang sedang dijalani,
selama masih kehidupan di dunia ini, itu adalah ujian yang paling ringan. Ya, ujian yang paling ringan, al-hayatu ad-dunya. Sehingga nanti wal akhiratu khairu wa abqa, itu disebutkan begitu. Akhirat itu nanti lebih baik dan lebih abadi, ya. Nah, termasuk di surat Ad-Duha juga nanti seperti itu, ya. Nah, ini memang tema besar yang jumlahnya paling banyak, ya, dengan menggunakan la raiba fi, itu sampai ada 10 ayat. Ya, ada 10 ayat tema tentang hari pembalasan. Ya. Jadi ini jadi obat sebetulnya dalam situasi apapun kita merasa sedih, merasa terzolimi, merasa macam-macam ya ujian kehidupan. Ketika kita meyakini adanya hari pembalasan, ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan, akan membalas setiap ya apa yang diperbuat oleh orang-orang muhsin itu. Ya. Maka itu jadi sebuah harapan gitu. Ya udahlah, kalau di dunia kita nggak dapat, di akhirat ya. Nah, seperti itu. Itu pasti akan membuat orang tuh akan punya kekuatan bersabar ya, kekuatan untuk kokoh ya. Tidak dengan putus asa dan sebagainya. Kemudian tema yang kedua, jumlahnya hanya 3 ayat, itu temanya tentang Quran yang memang la raiba fih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu di Al-Baqarah. Juga di awal surat As-Sajdah, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kepada Quran kita harus la raiba fi. La raiba fi. Betul-betul nggak ada sedikit pun keraguan. La raiba fi. Terhadap semua berita-berita Al-Quran itu, kita harus la raiba fih. Ya, betul-betul meyakini. Ya, jangan sampai ada ya, naudzubillah, semoga tidak terjadi ya. Ada kondisi yang bosen ya, ketika dibahas ayat Quran yang masih sama gitu. Apa nanti kajiannya ayat ini? Udah pernah gitu ya. Ya, itu jadi warning ya, ciri bagaimana hati itu sudah bermasalah ya. Ketika Allah gambarkan di surat Al-Anfal ya, surat ke-8 ayat 31, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kata Allah, ya, maka mereka mengatakan qad sami'na. Udah pernah dengar yang begini, udah pernah tahu yang beginilah gitu. Nah, itu menjadi bahaya ya, sehingga jadi ada keengganan-keengganan untuk Al-Quran. Ya. Karena memang Al-Quran itu harus diulang-ulang. Ya. Bacaan kita terhadap surat Ad-Duha sebelum pandemi dengan saat pandemi itu pasti beda nanti gitu. Ya. Karena Quran itu selalu akan baru dan terbarukan gitu ya. Memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia itu. Ya. Kitabun khalid wa ataun mutajaddid. Itu kitab yang abadi, nggak ada perubahan dalam huruf-hurufnya, tanda bacanya nggak berubah sampai hari kiamat, tapi pemberiannya itu wa ataun mutajaddid. Selalu ada sesuatu yang baru. Dan Al-Quran memang disifati dengan sifat diulang-ulang. Allahu anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Ya, di surat Az-Zumar, ya, Allah menurunkan sebaik-baik perkataan yang memiliki sifat mutasyabihan. Jadi semua ayat-ayatnya itu mirip, kualitasnya sama gitu ya, sama-sama berkualitas. Mau kulhu, ya mau Al-Baqarah sama tuh kualitasnya. Dan juga masani. Masani itu berulang-ulang. Memang harus diulang-ulang. Ya. Tidak sekedar baca hatam, balik lagi, ya hatam, balik lagi, kita dapat doa khotmil Qur'annya, kita dapat pahalanya, tapi juga mentadaburi ayat Qur'an itu juga harus masani, harus berulang-ulang. Nah, yang ketiga tentang al-maut. Ya. Yang tidak ada keraguan itu tentang ajal. Ya. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Di surat Al-Isra. Ya. Dan Allah telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka, ajal.
La raiba fi. Jadi memang namanya kematian itu sudah tercatat menjadi takdir Allah. Ya, bisa karena COVID, bisa sembuh dulu, kemudian baru Allah cabut gitu ya. Nah, itu karena memang sudah ketentuan Allah. Ya. Maka memang bagi kita yang Allah karuniai hidayah keimanan ini, semuanya itu jadi suatu paket pemahaman yang menghasilkan ya rasa syukur, rasa sabar, ya, dan juga husnuzon billah, selalu berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kondisi. Baik, nah kita akan masuk ke pembahasan utama kita. Ya. Jadi surat Ad-Duha ini memang tema utamanya adalah tentang sanggahan ya, yang disampaikan oleh mereka yang benci ya, kepada Islam dan juga Rasulullah SAW, bahwa saat Rasulullah itu kan biasa tuh di awal-awal nubuah, ya, kenabian, beliau mendapatkan tambahan ya ayat Quran secara periodik dan rutin gitu. Ya, jadi pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, cuma 5 ayat. Nanti Jibril datang lagi ya membawa surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Kemudian nanti tidak lama datang lagi membawa ya ayyuhal muzammil, ya, surat Al-Muzammil. Nanti datang lagi membawa Al-Mudaththir terus gitu ya. Sampai akhirnya setelah menurut para ahli mufassirin, ya, ahli tafsir, ya, setelah 10 kali itu ya turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang 10 kali ternyata terputus itu. Ya. Rasulullah sampai nunggu-nunggu itu, mana ya gitu ya. Kok nggak datang-datang lagi gitu. Ya. Dan musuh-musuhnya juga ya meskipun memusuhi tapi menikmati ketika Rasulullah membaca setiap malam gitu ya, membaca dalam Qiyamul Lailnya. Itu kan sejarah mencatat dedengkot ya para pembesar Quraisy itu yang ngumpet-ngumpet gitu ya, mengendap-endap datang ke rumah Rasulullah. Memang jangan dibayangkan seperti zaman sekarang ya rumahnya itu ya. Jadi nggak ada soundproof ya, tidak kedap suara gitu ya. Rumah zaman dulu itu. Sehingga ketika Rasulullah di malam hari membaca ayat Quran itu bisa didengar oleh orang yang ada di luar. Ditambah lagi rumah Rasulullah SAW itu kan bertetangga dekat, ya, couple istilahnya ya, satu dindingnya menyatu dengan Abu Lahab dan istrinya adalah Ummu Jamil. Nah di situ mereka tahu betul gitu ya, oh ini ada surat yang baru, ada ayat yang baru. Nah ketika Rasulullah ya, walau alam ya, didengar tidak lagi mendapatkan ayat-ayat yang baru, wow di situ tuh mulai ada berita-berita ya, ada hoax gitu ya. Oh ini Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya gitu. Dan itu secara psikologis karena Rasulullah juga manusia biasa itu masuk dan terpengaruh gitu ya. Ya jangan-jangan Allah sudah tidak menyukai saya lagi gitu ya. Ini kapan datang lagi? Nah, maka ya turunlah surat Ad-Duha ini ya, untuk membantah dugaan-dugaan itu. Ya, dalam kondisi yang memang sangat ditunggu-tunggu gitu. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita tadi yang disampaikan di awal kita refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, seringkali kita mengalami situasi yang terjauhkan dari Allah. Mungkin juga ada dugaan-dugaan ya Allah kenapa ya gitu ya, nggak dijawab doa saya gitu ya, kenapa gitu ya. Nah ini apa yang dialami oleh Nabi itu lebih berat, ya, tapi sama, maksudnya secara substansi itu sama dengan apa yang kita alami juga, ya. Nah, maka setelah diturunkan surat Ad-Duha ini, ya, yang nanti kontennya itu menyanggah, menghibur, kemudian juga ada sebuah konsekuensi, ya, supaya ada take action gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah saking bahagianya nyambung kembali gitu ya dengan robnya.
Maka selesai membaca surat Ad-Duha ini, kemudian beliau takbir, Allahu Akbar. Nah, di situ mungkin ya, ibu-ibu pernah mendengar ya, kalau membaca surat ini ada yang membaca takbir ya sesudahnya gitu ya, Allahu Akbar. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Baik. Dan surat yang jumlah ayatnya 11 ini para mufassirin membagi 4 kelompok ya. Jadi yang pertama, 2 ayat pertama itu tentang sumpah ya. Dan sumpah dalam Al-Qur'an ini juga sesuatu yang powerful banget ya. Sumpah itu. Ya. Jadi misalnya gini Ibu. Ada yang dijadikan sebagai alat sumpah ya. Kemudian ada yang menjadi tema sumpahnya. Misalnya wal asri, ya, itu adalah alat sumpahnya demi waktu, wal asri. Ya. Kemudian isi sumpahnya apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Itu harus 2 hal itu yang kita perhatikan. Ya, tentang alat sumpahnya, sumpahnya dengan apa? Kemudian tema sumpahnya apa? Ya. Nah, hubungannya itu apa yang menjadi alat sumpah itu adalah bukti dari temanya. Ya. Contoh tadi ya wal asri itu demi waktu. Ya. Berarti itu adalah alat sumpahnya dan waktu itu adalah bukti terhadap ya, isi sumpahnya itu bahwa manusia itu semuanya rugi. Apa bukti manusia rugi? Waktu gitu. Bisa dipahami ya? Itu memang tidak sekedar apa yang kita baca dalam terjemahan, itu ada korelasi seperti itu. Ya. Nah ini juga makjleb ya, ketika kita baca wadduha wal laili idza saja. Itu sumpahnya ada 2 ayat dan isi sumpahnya ya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, bahwa Allah Tuhanmu, Rabbmu itu tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Apa buktinya? Nah, itu di surat Ad-Duha dengan apa? Buktinya adalah Ad-Duha dengan wal laili idza sajanya itu. Nanti kita bahas. Kemudian bagian kelompok yang kedua itu jumlahnya 3 ayat, selanjutnya 3 ayat ya. Ya. Itu tentang sanggahan dari Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kemudian nanti menghasilkan optimisme dan orientasi akhirat tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, jumlahnya juga 3 ayat, alam yajid kayatiman fa'awa. Nah, ini nanti ada kalimat retorika yang ini kan pertanyaan yang sebetulnya tidak butuh dijawab ya. Karena sudah tahu, sama-sama tahu jawabannya. Ini. Nah, ini bicara tentang refleksi terhadap kehidupan masa lampau. Ya. Nah, kita juga sama. Situasi yang kita hadapi sekarang, ya, seolah-olah kayaknya buntu gitu ya. Ya. Coba lihat bagaimana peranan Allah dalam kehidupan kita sebelumnya. Semenjak kita kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa. Itu kan banyak sekali karunia Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, itu jadi sebuah refleksi. Ya. Setelah itu baru ya, selesai dengan dirinya, ya, karena mendapatkan tadi refleksi dan mengingat kembali bagaimana bukti-bukti Allah itu tidak akan meninggalkan dirinya. Jangan selesai dengan tahap itu, tapi juga harus ada konsekuensi-konsekuensi dan nanti harus ada action-nya. Itu ya. Itu di ayat 9 sampai 11. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita masuk ke ayat kelompok ayat yang pertama ya, wadduha wal laili idza saja. Memang seperti yang tadi dikatakan bahwa di sini sumpah ya, 2 ayat pertama ini menjadi bukti bahwa Allah itu tidak akan meninggalkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ya duha dan al-lail, bahwa ada waktunya datang matahari, nanti matahari gantian dengan bulan, datang malam hari gitu. Selalu begitu. Gitu ya. Dan memang ibu-ibu yang dirahmati Allah,
sebagian ulama juga menyebutkan ya, ad-duha itu artinya kan sesuatu yang nampak dengan jelas, dan matahari di waktu ini itu memberikan sinar yang tidak terlalu terik, ya. Jadi membuat kesegaran, kenyamanan, dan juga kesehatan. Ya. Bedakan dengan sudah siang hari, ya, sudah lewat waktu duha. Jadi ini adalah waktu yang memberikan manfaat yang luar biasa, ya, di waktu duha itu. Sudah terang benderang semuanya, ya. Dan inilah yang menjadi perumpamaan juga bagi wahyu Allah, Al-Quran. Ya. Cahaya Al-Quran itu diibaratkan juga sebagaimana cahaya matahari di waktu duha. Ya. Demikian menurut para ulama, yang memberikan penerangan, memberikan kehangatan, memberikan kesehatan. Jadi kalau tidak mendapatkan cahaya di waktu duha, mungkin jadi kehilangan ya vitamin D yang terkandung di dalam sinar matahari itu. Hari ini salah satu treatment ya orang yang positif COVID itu ya berjemur ya, atau juga dalam rangka penjagaan itu berjemur di waktu duha ya, itu yang benar seperti itu. Nah, saya ke sini dulu sebelum ke ayat keduanya. Jadi di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama ya, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minazulumati ilan nur. Alif Lam Ra ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Ya, minazulumati ilan nur. Ya, jadi sebagaimana waktu duha tadi ya. Nah, nanti begitulah juga kehidupan Rasulullah SAW yang sempat kebingungan ya dengan situasi masyarakatnya saat itu. Ya. Ternyata ketika Allah turunkan Al-Quran tuh jadi clear semuanya gitu. Ya, kan waktu itu Rasulullah sering tahanus ya, sering beruzlah ya ke bukit, ke gunung gitu, menyendiri, memikirkan, bingung gimana ya, ini salah nih, perbuatan kemusyrikan itu salah gitu ya. Menyembah berhala itu salah gitu ya. Tapi bagaimana caranya gitu. Jadi jangan dimaknai dolan itu Rasulullah musyrik juga, tidak ya. Tapi bingung ya. Next step-nya bagaimana gitu. Langkah berikutnya itu bagaimana. Ini kebingungan yang kemudian begitu diturunkan wahyu Allah itu jadi jelas bagaimana sejelas waktu duha. Ya, wadduha. Kemudian wal-laili idza saja. Ya. Wal-laili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Saja ini sesuatu yang artinya tenang dan tidak bergerak. Jadi ini ilustrasinya di lautan ya. Jadi kalau lautnya itu saja al-bahr ya. Lautan itu emang tenang, tidak bergerak gitu. Itu istilahnya saja. Dan ini situasi di mana malam hari itu sudah betul-betul gelap, nggak ada lagi cahaya matahari, ya, dan nggak ada kehidupan, ya, sudah hampir semuanya beristirahat, ya. Wal-laili idza saja. Jadi ini ilustrasi yang kontras, ya, antara duha dengan al-laili idza saja. Ya. Pelajaran buat kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan bersama Allah, kehidupan bersama panduan Allah, itu kehidupan yang seperti ad-duha itu. Kita jelas gitu. Ya, melangkah jelas, juga tidak butuh penerangan yang lain karena sudah ada cahaya matahari gitu ya. Ya, tapi ketika tidak ada wahyu Allah, itu seperti ya kehidupan yang di malam hari. Dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sedihnya, galaunya Rasulullah itu karena terputus ya, hubungannya dengan Al-Quran, terputus dengan Allah gitu, dengan Al-Quran maksudnya gitu ya. Nah kita kalau mau ikut sunnah Nabi ya banyak kan sunnah itu ya, ya termasuk dalam hal ini adalah perasaan kita, ya, hubungan kita dengan Al-Quran itu. Ya, Rasulullah mencontohkan bagaimana perasaan sedihnya itu ketika terputus dari Quran gitu.
Nah, itu kan sunnah ya. Ya tidak ada perdebatan di situ. Ummu Aiman, ya, seorang sahabi yang berusia lanjut ya, Ummu Aiman itu sempat ketika Rasulullah sudah wafat ya, dan didatangi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, itu Ummu Aiman tuh menangis gitu. Ya, kemudian coba ditenangkan oleh Abu Bakar dan Umar gitu ya. Udah, Rasulullah itu kan manusia biasa gitu. Kami juga sedih ditinggal oleh beliau gitu ya. Udah, nggak usah ditangisi lagi. Kemudian kata Ummu Aiman, saya bukan menangisi kepergian Rasulullah SAW gitu. Yang saya tangisi itu karena dengan wafatnya Rasulullah tidak ada lagi tambahan ayat Quran gitu. Masya Allah ya. Ini itu. Jadi minta tambah gitu ya. Minta tambah, Qurannya ditambah gitu ya. Nah, ini yang evaluasi kita ya. Mungkin kita gelap ya. Gambaran gelap walaili ida saja itu mungkin pikiran kita jadi nggak cerah gitu ya. Nggak bening gitu ya hati kita. Itu karena mungkin kita terputus dari kalamullah. Ya, seperti itu. Ya memang kalau dilogikakan nggak bisa. Ya. Apa hubungannya gitu ya? COVID yang kita alami ini dengan kita harus banyak kembali kepada Quran. Apa hubungannya gitu? Ya. Tidak semua bisa kita logikakan. Bahwa Quran ini mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang nggak masuk logika, nggak masuk hitungan logika. Ya. Sikap kita adalah mengimani, meyakini, dan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dalam berhubungan dengan Al-Quran itu. Baik. Selanjutnya, ya, kelompok ayat yang kedua, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini kontennya ya. Ini sanggahannya. Nah, tadi sudah dibahas di muqaddimah tentang surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini kalau kita ketemu ma di sini, ini jadi dalam bahasa Arab ungkapan tidak itu banyak. Ada dengan laisa, ada dengan la, itu juga tidak. Ya, dan itu level penolakannya beda-beda. Ya. Nah, ma itu adalah sanggahan pada level yang tertinggi. Itu bantahan yang paling kuat itu dengan ma, ya, bukan dengan laisa, bukan dengan la, gitu, dengan ma gitu. Jadi ini bantahan dari Allah bahwa apa yang terjadi dengan delay, ya, adanya penundaan diturunkannya, ya, ayat Quran kepada Rasulullah SAW itu bukan karena Allah itu meninggalkannya, apalagi sampai benci kepadanya. Nah, ini ibu-ibu, ma wadda'aka, ini artinya dia tidak akan meninggalkanmu, ini di sini. Siapa yang tidak akan meninggalkan? Nah, Rabbuka. Indah sekali ini. Kenapa bukan disebutkan Allah? Ma wadda'aka Allahu. Ya. Ya. Kenapa yang disebut itu Rabb? Nah, ini kembali kepada kajian kita tentang rububiyah ya. Kenapa Allah itu disebut Rabb, ya, Rabbul Alamin? Karena istilah Rabb ini adalah dia yang loving and caring. Dia yang mencintai, dia yang juga memelihara, dia yang menyampaikan pada fase-fase kesempurnaan manusia itu, merawatnya juga gitu ya. Itu Rabb. Ya. Jadi kalau kita punya rumah tidak dirawat itu bukan Rabb. Kita punya tanaman nggak dirawat sampai kering. Nah, Allah tuh betul-betul ya. Nah, di sini ya, disebut dengan Rabb supaya diingatkan bagaimana Allah itu ya maha pemelihara. Ya. Tidak dibiarkan gitu ya. Semuanya itu berantakan. Wa ma qala. Nah, wa ma qala. Ini qala ini artinya ya benci ya terjemahannya. Saya ambil itu aja. Tapi di sini tidak ada tuh tambahan ka ya. Jadi kalau mau ada kepadamunya dan tidak juga benci kepadamu, ya logika bahasanya harusnya ada ka juga di sini. Sebagaimana wadda'aka, di sini ada ka. Wadda'aka, ka-nya itu artinya kamu, ya. Jadi disebutkan tuh objeknya.
Dia tidak meninggalkanmu, mawadda'aka. Ya. Sedangkan untuk benci, wa ma qalaka, nah harusnya begitu, ya. Itu tidak disebutkan ini objeknya ini. Ya. Kenapa? Saking Allah tuh cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama pemahamannya, sehingga nggak tega ya menyebutkan di situ ada objeknya, benci kepadamu. Memang terjemahan sih ada, ya, karena mengambil dalam logika bahasa, kalau sudah disebutkan di awal, itu juga di belakang, ya itu termasuk gitu ya. Yang kedua, tidak disebutkannya kak di sini, ya. Kalau kaknya kan kembali kepada Rasulullah ya. Kenapa tidak disebutkan? Itu informasi ya, bahwa Allah tuh bukan saja tidak membenci Rasulullah, tapi juga Allah tidak membenci orang-orang beriman. Ya. Jadi dalam situasi kita merasa ya kok Allah nggak jawab doa kita gitu ya. Nah itu wama kola, ya Allah sama sekali tidak benci, tapi Allah punya cerita lain, punya rekayasa yang lain, punya rencana lain yang ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah lebih tahu, Allah mengetahui dan kamu nggak tahu. Dan juga prinsip yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kita, bukan kesulitan. Tapi kemudahannya itu dalam perspektif Allah, bukan perspektif manusia gitu. Ya, gitu. Kemudian yang ayat keempat dan kelima ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, salah satu kosakata yang penting kita perdalam juga ini al akhiratu. Memang diterjemahkan sebagai akhir ya. Dan ada dua makna. Ada akhirat artinya, ada juga sesuatu yang bukan sekarang gitu ya. Jadi kalau disebut akhirat itu kalau ada tambahan yaumul akhir, oh itu berarti emang ya merefer kepada nanti kehidupan setelah dunia ini. Atau juga ada tambahan darul akhirah, ya kampung akhirat. Nah itu berarti memang yang dimaksud adalah kehidupan setelah di dunia ini. Tapi kalau nggak ada tambahan apa-apa, seperti yang di sini walal akhiratu, ya berarti ini juga menunjukkan sesuatu yang di dunia gitu. Kemudian ya, sesuatu yang bukan sekarang tapi di dunia gitu. Ya. Jadi misalnya begini, kita memang sedang COVID sekarang. Ya. Tapi siapa tahu nanti setahun ke depan ya selesai COVID-nya. 2 tahun selesai COVID-nya. Nah, setelah itu al-akhirah itu khairul laka. Itu lebih baik. Atau bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Tahun kemarin ya dengan hari ini ya. Hari ini bisa jadi al-akhirah ya, saat kita hidup di tahun kemarin. Ini sekarang al-akhirah. Ya. Dan memang kita sudah mendapatkan ibrohnya gitu ya. Mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah-hikmah dari COVID itu. Dan bukan sekali ini aja kan, ya pasti ada tuh zaman di mana bumi itu Allah istirahatkan dengan caranya, apakah ada pandemi apa waktu itu ya, apakah malaria, apakah flu burung, macam-macam lah ya, itu sama saja gitu. Dan ternyata manusia Allah berikan potensi untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan menemukan hal-hal yang hal yang baru yang bisa memudahkan kehidupan mereka. Kita nggak kebayang bisa menuntut ilmu seperti ini. Itu gara-gara pandemi COVID. Ya, saya alhamdulillah juga senang banget ya ketika lo berikan kesempatan sharing bahasa Arab Al-Quran misalnya. Itu sampai ya dari Jerman, dari mana-mana ya Allah gitu ya. Sebelumnya kan mungkin saya datang kemana terbatas skalanya gitu. Tapi dengan ya, hikmah yang terjadi hari ini, ya, kesempatan kita belajar itu bisa sangat luas dan lebih mudah. Fahami mudakir, tinggal kita mau atau enggak gitu. Ya, fahami mudakirnya itu. Ya, jadi kita harus optimis dengan kabar al-akhiratu khairul laka minal ula. Ya.
Jadi nanti bukan sekarang, ya. Yang sekarang tuh ulanya, ya. Ya, apakah setelah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kita akan mengalami, ya, meyakini nih al-akhiratu khairul laka minal ula. Atau bisa jadi bagi takdir seseorang selama di dunia ini ya kayaknya sulit gitu ya. Ya, tapi yakinilah bagi dia ini kalau selama dia bersabar itu akan Allah berikan balasan di hari akhir nanti dengan balasan yang lebih banyak karena ya tidak mendapatkan ya kebahagiaan-kebahagiaan di dunianya. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat Mus'ab bin Umair, ya, ini duta pertama ya kaum muslimin, ya seorang yang kaya raya, seorang yang perlente dari keluarga yang juga berada, bangsawan. Ketika masuk Islam, ya ditinggalkan semuanya, gak sempat menikmati kebahagiaan sedikit pun gitu ya. Sampai akhirnya wafat di Madinah, ya belum merasakan tuh kenikmatan Islam itu berkembang. Gitu. Nah itu yang digiptohi ya, diirii oleh Abu Bakar, oleh Umar dan para sahabat yang lain. Ya, kenapa? Karena pasti balasan buat Mus'ab bin Umair itu lebih banyak. Karena belum ada DP-nya di dunia ini gitu. Beda dengan sahabat yang lain. Ya, Abdurrahman bin Auf itu kan DP-nya udah banyak tuh di dunia ini ya. Nah, itu yang perasaan keimanan itu yang harus kita muncul. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Berikutnya adalah kosakata yu'tika. Nah, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan. Yu'tika itu artinya memberikan. Ya. Dalam bahasa Indonesia kan, memberi itu butuh 2 objek ya. Butuh 2 objek kata kerja memberi itu. Memberi apa, kemudian memberinya kepada siapa. Ya, bisa dipahami ya. Memberi itu memberi apa, kemudian memberinya ke siapa gitu. Ternyata di ayat ini ya Allah sebutkan yu'tika. Ya. Rabbuka yu'tika. Ya, Tuhanmu memberikan kepadamu. Ya. Jadi kepada siapanya disebutkan yu'tika. Ya. Ini nih, ini yang siapanya. Ya, kamu ya memberikan kepadamu. Tapi apa yang diberikan itu nggak ada dalam ayat ini. Apa yang diberikan itu nggak ada gitu. Memang akhirnya ini ada terjemahan tambahan karunia-nya itu. Tambahan saja supaya dalam logika bahasa gampang dipahami. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kepadamu. Memberikan apa kan? Akan muncul pertanyaan gitu. Makanya ada tambahan karunia-nya. Ya. Tapi aslinya nggak ada itu. Kenapa demikian? Karena kalau dirinci ibu-ibu, kalau kita jujur ya, dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu banyak sekali itu. Ya, banyak sekali listnya itu gitu. Ya, banyak sekali. Saking banyaknya itu, jadi nggak bisa disebutkan gitu dalam ayat ini gitu. Ya, saking banyaknya gitu. Wala saufa yu'tika rabbuka. Ya. Ditambah juga kita nggak tahu nanti pemberian mana yang fatardo, yang membuat kamu, wahai Muhammad SAW, itu menjadi puas. Kita nggak tahu. Ya, termasuk diri kita juga gitu. Ya, saking banyaknya pemberian Allah itu. Ya. Nah ini Masya Allah, kalau kita buka ayat tentang nikmat Allah, ya, itu ada 2 ayat. Pertama di surat Ibrahim, yang kedua di surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, maka ya, tidak akan mungkin terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah. Tapi di situ yang menarik itu ya, nikmah, ya, kenikmatan itu disebutkan dengan seperti ini, nikmatallah ya. Ini dalam bahasa Arab ini tunggal atau single. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang jumlahnya 1, jumlahnya 2 atau jamak gitu ya, plural ya. Ya.
Jadi nikmat ini dengan tulisan seperti ini jumlahnya 1. Gitu. Kalau jumlahnya banyak itu ni'amun. Nah, ni'amun tuh baru banyak itu. Ya. Jadi Masya Allah, ketika Allah sebutkan kalau kamu mau menghitung kenikmatan, berapa kenikmatan? 1. Kalau kamu hitung 1 kenikmatan saja itu nggak ada akhirnya. Ya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Ya, ini Masya Allah ya. Maka memang sesuai dengan ayat kelima surat Ad-Duha ini, yu'tika rabbuka, tidak disebutkan sama sekali apa pemberiannya itu. Ya. Nah, seringkali kan kita menyebut kenikmatan itu yang terbesar, kenikmatan iman, Islam itu. Dan memang betul. Ya. Orang itu kalau tidak dengan keimanan, ya, itu akan gampang sempit dadanya ketika mendapatkan ujian. Tapi kalau dengan keimanan, meskipun harus mengorbankan jiwanya, dia tenang saja dan bahagia tetap. Nah, seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, jumlahnya 3 ayat. Ini diawali dengan pertanyaan retorika lah. Alam. Nah, alam ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kenapa tidak butuh jawaban? Karena sudah tahu, sama-sama tahu jawabannya. Alam. Bukankah yajidka yatiman fa'awa? Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Jadi ini bicara tentang kehidupan sebelumnya. Bagaimana Rasulullah itu semasa kecilnya, sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Kemudian di usia 6 tahun ibunya meninggal. Kemudian 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Setelah itu dengan pamannya Abu Thalib. Oke. Siap. Ini dipercepat kok. Di saya 8.14 ya, jam di saya. Jadi kalau MC 11.30 masih lama banget. 3 jam ya. Siap. Baik, insyaallah. Ya, jadi ini yatiman, ya ini sejarah bagaimana Rasulullah pernah dalam situasi seperti itu dan Allah memberikan perlindungannya, ya. Jadi mendatangkan orang-orang untuk memang menjadi pelindungnya, ya, mulai dari kakeknya, kemudian pamannya dan selanjutnya ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Nah, ini harus hati-hati, sempat viral kan ya, ini penting saya kira. Maksudnya dhalan ini bukan berarti tersesat dalam artian tidak beriman, ya. Tapi saat itu Rasulullah memang kebingungan dengan situasi kemusyrikan di mana-mana, gitu ya. Dan beliau meyakini ini salah, gitu. Tapi bagaimana langkah berikutnya, gitu ya, itu yang bingung. Akhirnya Allah menurunkan petunjuk. Nah, ini yang harus kita yakini bahwa dolan di sini, tersesat di sini atau bingung di sini, itu karena tidak mendapatkan wahyu Allah. Ya. Nah, ini di surat ke-42. Ini surat ke-42 ayat 52. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab. Nah, ini maksudnya. Ya, kamu sebelumnya tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui apakah Alkitab sebagai panduannya itu ya. Sini walal iman. Nah, ibu-ibu, kita mengalami ya situasi kita itu nggak paham Quran, kita nggak bisa baca Quran. Ya, tapi kemudian Allah membimbing kita, mempertemukan kita dengan kawan-kawan, dengan guru-guru, dengan fasilitas belajar, sehingga kita sampai pada ya sedikit demi sedikit kita jadi paham Quran, bisa cinta Quran. Terus seperti itu, itulah situasi yang dolan fahada. Ya, setelah tadinya kita itu bingung, ya dolan fahada. Dan Rasulullah itu juga mengalami hal itu. Ya, wa wajadaka ilan fa'agna. Apalagi juga mengalami situasi yang bangkrut ya istilahnya ya.
ya punya kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan, dan Allah fa'agna, memberikan kecukupan. Jadi 3 ayat ini bicara tentang refleksi ke belakang kehidupan Rasulullah SAW gitu ya. Dan ini juga harus kita lakukan. Memang kita kayaknya tadi ya di awal dengan perasaan kok Allah nggak menolong saya gitu. Ya, itu harus kita lihat perjalanan hidup kita ke belakang. Bagaimana setiap fase itu Allah hadir gitu ya, dan membantu kita, menolong kita. Itu pelajarannya ya. Kemudian yang terakhir, ini bagian yang terakhir, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi setelah kita diajak untuk menghilangkan pesimisme, kemudian membangun ya keyakinan, harapan, bersyukur kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu akan membersamai kita, dan bukti-buktinya sudah ada dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Maka jangan berhenti di situ. Ya. Seorang beriman itu tidak boleh autis, tidak boleh ingin menang sendiri, ya, beriman sendiri, soleh sendiri. Itu harus keluar dan melakukan upaya-upaya untuk menyebarkan ya kebaikan nilai-nilai Islam dan Quran itu. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Jadi Al-Quran itu kalau sebutkan memang tujuannya adalah sampai ala qalbika, sampai kepada hatimu, tapi ya litakuna minal mundirin, harus membawa pada semangat untuk ya menyebarkan kepada orang di luar dirinya itu. Itu yang benar, itu keimanan yang benar. Tapi kalau membuat orang tua autis gitu ya, asik dengan dunianya sendiri, ya itu berarti ada yang salah gitu ya, dengan konsep-konsep yang dia pahami. Nah di sini karena kamu pernah mengalami yatim ini bagi kita mungkin hilangnya pelindung-pelindung kita ya dalam kehidupan kita. Ya, kita butuh pertolongan, butuh pegangan ya. Mungkin bukan dalam bentuk betul-betul dalam secara literally ya kita kehilangan ayah gitu ya. Ya. Nah, ini kita alami dan justru karena pengalaman itulah kita harus merasakan orang yang juga ya dalam situasi seperti itu. Kita berat menghidupi suasana menjalani kehidupan di suasana Covid ini. Ya, berat gitu ya, lockdown, ada pembatasan-pembatasan ya. Maka itu harus menjadi semangat kita ya justru untuk membantu orang-orang yang dalam situasi yang lebih terjepit daripada diri kita ya. Fala taqhar ya, jangan sewenang-wenang. Wa ammas ini ibu-ibu ini ya, takhar ini memang juga tanhar ini ya, satu paket lah ya, supaya cepat. Jadi dalam memperlakukan orang-orang yang punya kebutuhan ya, butuh ditolong ya, juga meminta-minta as-saila ya. Itu kalau kan tingkatannya banyak ya. Sampai kita bisa membantunya, memberikan empowerment gitu ya. Tapi yang paling rendah itu dari sisi raut muka, mimik kita, itu bahasa tubuh kita, itu jangan sampai ada kesan menghardiknya, kemudian mencemoohnya gitu. Ya, itu dengan fala taqhar fala tanhar. Gitu. Ya, kemudian as-saila ini juga ada yang meminta-minta secara materi ya. Ini menurut para ulama ya, ada juga yang secara ilmu. Bertanya gitu. As-sa'il itu orang yang bertanya atau meminta. Ya. Jadi memang harus sabar menghadapi orang-orang yang as-sa'ilu itu. Bagaimana Rasulullah SAW itu ya ketika beliau didatangi oleh para sahabat itu kan pertanyaannya macam-macam dan aneh-aneh gitu. Tapi Rasulullah sabar aja gitu ya menanggapi. Juga ada orang yang meminta harta kepada Rasulullah, itu juga nyantai aja gitu Rasulullah. Tidak ada fala tanhar ya seperti itu. Yang terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu
Hadis itu bicarakan, diskusikan, siarkan gitu ya. Tapi ini seringkali disalahpahami ya. Misalnya begini, alhamdulillah IQ saya jenius, alhamdulillah gitu. Nah, itu kan membuat orang lain jadi terbuli gitu ya. Alhamdulillah rumah saya segini-segini gitu ya. Hati-hati kata Rasulullah ketika memaknai ayat ini, jangan sampai ada kesan riya. Jangan sampai ada kesan membuli yang lain gitu ya. Sehingga memang akhirnya pemahaman tentang nikmat mana yang harus disebarkan itu bukan nikmat yang sifatnya materi duniawi ya, tapi yang kembali kepada rangkaian ayat-ayat ini itu adalah kenikmatan saat ya kita itu mengalami situasi ujian dalam kehidupan kita ya. Kemudian Allah hadir dan menolong kita gitu. Ya. Itu kan bisa jadi inspirasi untuk mereka yang juga dalam situasi yang sama. Jadi menceritakan sesuatu yang ada ibrohnya, ada pelajarannya. Itu baru kita ceritakan. Ya, alhamdulillah kemarin ya COVID, ya kita sempat ngalami, ya, tapi begini-begini gitu. Nah, itu kan cerita yang menjadi inspirasi, menjadi kekuatan untuk mereka yang sedang mengalaminya. Atau lebih kuat lagi, nikmat yang diceritakan itu ada dua. Pertama tentang hidayah Al-Quran, ini yang harus diceritakan. Kemudian juga tentang tambahan ya, wawasan keagamaan. Ya, ini yang memang harus banyak disampaikan. Ya. Karena memang nikmat yang paling besar itu kan dua hal itu. Ya. Ya, nikmat mendapatkan panduan dari Allah yaitu Quran, ya, nikmat mendapatkan hidayah keimanan ini. Ya. Dan itu disebutkan di dalam berbagai ayat, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Ya, ini siapa yang menukar nikmat Allah, ini tafsirannya adalah ya panduan kehidupan. Ya, seperti itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu apa yang bisa kita sampaikan, kita bahas terkait dengan surat Ad-Duha yang tadi disebutkan ini refleksi bagi kita semua, ya, berdasarkan dari apa yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lockdown ini, ya, Rasulullah juga mengalami dan Allah suguhi kisah Nabi Yunus ya. Lockdownnya juga entah sampai kapan Nabi Yunus itu setelah dimakan ikan yang besar, ya. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu adalah doa yang konsisten tidak terputus, ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya. Itu sangat penting sehingga Allah akan terus ya membantu kita untuk sama-sama melewati fase-fase ujian dalam kehidupan kita, ya, termasuk juga ujian pandemi ini, insyaallah. Ya, qulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah ya. Makanya tidak salah dikatakan Al-Quran itu adalah mukjizat. Salah satu mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW. Karena jangankan maknanya sendiri ya, dari susunannya saja seperti apa itu luar biasa, subhanallah gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab pada peserta semuanya. Tafadhol, bisa bertanya langsung kepada Ustadz atau bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Sambil menunggu ya Ustadz, mungkin saya dulu Ustadz. Jadi Ya, silakan. mungkin saya pertanyaan saya bukan ke tafsirnya Ustadz ya, tapi saya lihat tuh dari profil Ustadz ya, kalau saya tadi tidak keliru baca, Ustadz sebenarnya kalau pendidikan awalnya itu kan kayak S1 itu kan sebenarnya
tidak langsung spesifik Al-Quran ya Ustadz, tapi saya lihat profil berikutnya jadi founder Sahabat Al-Quran, kemudian seperti itu. Mungkin juga bisa jadi refleksi buat saya, bagaimana sih proses awalnya Ustadz sehingga akhirnya terjun gitu, fokus kepada hal-hal yang berbau Al-Quran, bahasa Arab, dan lain sebagainya gitu Ustadz. Ya, ini salah satu bukti tadi wa ammasa ila fala tanhar. Jadi yang bertanya itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu 60% nggak terkait dengan materi. Dan kita memang harus sabar ya ibu-ibu ya, harus sabar. Nah, namanya manusia itu banyak. Tapi bagus ya. Ya betul, memang ini atas karunia Allah ya. Saat itu sebetulnya saya kuliah di matematika, ya, matematika dan sudah atau sedang nyusun ya sebetulnya TA. Ya ada kondisi-kondisi keluarga yang kemudian membuat tidak bisa menyelesaikan. Ya. Tapi lagi-lagi itu bagaimana Allah ya membimbing, ya membantu kita. Ya. Saat itu saya sambil kuliah juga menghafal. Jadi tahun 95 ya itu sudah mulai menghafal. Saya angkatan 95, matematika 95. Sudah mulai menghafal dari nol lah gitu. Dengan kawan-kawan, kemudian bubar hanya satu orang gitu ya. Alhamdulillah ya, saya yang Allah jaga gitu. Dan berlanjut juga semangat untuk belajar bahasa Arab, juga sempat malang melintang kemana-mana lah gitu ya. Apakah ikut di Mahad, apakah juga otodidak, kemudian private gitu. Dengan private tuh maksudnya karena sisa yang belajarnya hanya satu orang, jadi private. Ya sampai akhirnya ya Allah bantu untuk selesai hafalan selama 3 tahun. Kemudian belajar bahasa Arab juga saya penasaran karena Al-Quran itu kan berbahasa Arab ya. Nggak mungkin kita bisa mengandalkan terjemah saja, ya karena kita akan kehilangan mukjizatnya. Ya, karena Al-Quran itu dua, ibu-ibu. Ada message, ada pesan, ada miracle, ada mukjizat. Yang selama ini kita baca itu baru message, pesan. Apalagi kalau kita mengandalkan terjemahan, itu kan ada degradasi, ada gap bahasa juga. Ya, jadi banyak itu yang hilang. Belum lagi kita nggak dapat itu pembahasan tentang miracle-nya apa, gitu ya. Mujizatnya itu apa. Dan mujizat Al-Quran itu terkubur di dalam bahasa Arab. Saya sempat mengalami belajar bahasa Arab untuk conversation. Itu bingung kita. Saya pernah belajar bahasa Arab untuk baca kitab. Itu juga semua bubar gitu. Ya, karena memang harusnya belajar bahasa Arab itu tujuannya untuk Quran. Dan itu kan Allah bantu terus itu. Alhamdulillah ini yang sedang kita jalani. Saya juga belajar terus karena memang bukan background pesantren ya. Saya sadar itu, memberanikan diri ya, ngajak orang belajar bareng bahasa Arab Al-Quran, karena memang itu yang saya rasakan ya. Bahagia banget gitu untuk mendapatkan harta karun ya dari potongan ayat, kita sharing, oh itu akan dapat sesuatu yang betul-betul mukjizat itu ibu-ibu kan membuat ziyadatul iman. Membuat keimanan itu akan bertambah gitu. Bayangkan, gara-gara mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah jadi ular, itu para penyihir Firaun itu kan langsung beriman. Gara-gara melihat mukjizat. Ini yang kita hilang dari Quran gitu. Ya. Jadi Quran itu beban, targetan tilawah. Tapi kalau kita udah dapat mukjizatnya, Masya Allah gitu. Ya. Bayangkan para penyihir Firaun itu sampai sanggup ya, berani dengan ancaman Firaun yang akan dipotong ya, tangan dan kakinya bersilangan, nggak apa-apa kok, silahkan. Amantu birabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami udah beriman. Itu gara-gara menyaksikan mukjizat. Nah, dalam punten ya ini agak panjang ya. Perbedaannya kitab-kitab sebelumnya itu ya, itu dipisahkan oleh Allah. Antara message dengan miracle-nya itu dipisahkan.
Taurat itu message-nya, miracle-nya apa? Oh, itu tuh tongkat Musa dan sebagainya. Dipisahkan gitu. Ya, Injil itu message-nya, miracle-nya apa? Ya, Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta, bisa menghidupkan seekor burung ya dari tanah gitu dan sebagainya gitu. Itu dipisahkan gitu. Berbeda dengan ya apa yang Allah turunkan kepada nabi terakhir, itu antara message dan miracle itu digabungkan di situ gitu. Nah, ini yang harus ya mau tidak mau kita pelajari dengan bahasa aslinya, itu bahasa Arabnya itu. Itu yang saya selesai menghafal tuh jadi pertanyaan gitu. Setelah menghafal ngapain gitu? Meskipun ya masih banyak yang maksudnya untuk menguatkan hafalan itu. Terus ngapain gitu? Justru disitulah tadabur itu Allah ingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa sih nggak refleksi? Kenapa nggak deep thinking gitu ya? Ya. Kalau menghafal tuh nggak ada tuh warning begitu. Kenapa nggak ngafal sih? Nggak ada. Yang ada tuh kenapa nggak tadabur gitu. Nah itu memang harus dengan bahasa Arab. Ya, seperti itu. Walau alam ya, Mbak Rila ya. Masya Allah Ustadz, berarti kuncinya bahasa Arab ya Ustadz ya? Ya, jangan horor. Karena awalnya dari sana. Jangan horor. Saya pesankan jangan horor. Kalau kita niatnya kepada Quran, belajar bahasa Arabnya, itu akan mendapatkan garansi dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sudah dimudahkan. Ya. Masya Allah. Kebetulan di Madania salah satu pengurusnya mengadakan kursus bahasa Arab Ustadz Ibu Reni. Kursus bahasa Arab untuk Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, saya pertanyaan selanjutnya dari peserta. Assalamualaikum, izin bertanya dari Mbak Farah. Bolehkah kita menceritakan nikmat Allah kepada kita sebagai contoh bagaimana perjalanan hidup kita sehingga hidup kita sekarang lebih baik? Boleh nggak menceritakan nikmat-nikmat? Ya, betul. Itu yang memang tadi kita bahas gitu ya. Diawali dengan kita niat baik untuk tadi ya mengaplikasikan fahadis ya, wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan itu harus kita jaga dari awal. Niat baik kita harus kita jaga dari awal, tidak ada perasaan ana khairum minhum gitu ya saat kita menceritakan itu. Memang harus betul-betul dijaga gitu. Ya kalau bisa kita kamuflasekan misalnya ya kita cerita tentang orang ketiga, tapi sebetulnya itu kita gitu. Ada episode yang jadi pelajaran tapi kita ceritakan dengan gaya orang ketiga gitu ya. Nah, meskipun kalau orang-orang yang deket tuh tahu oh itu kan kamu gitu. Jadi gitu. Itu dalam rangka menjaga itu tadi, menjaga supaya kita tidak muncul celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh iblis dan bala tentaranya untuk masuk membuat kita jadi melenceng, niatnya jadi ria sampai ada perasaan naudzubillah ana khairum minhum. Ya, tapi kalau sudah terpublish viral ya nggak apa-apa, kan itu bukan karena kitanya gitu ya. Saya kira itu ya, jadi silahkan memang dua hal ya, kita niat baiknya kemudian kita jaga ya supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Ya. Dan banyak kan success story misalnya orang itu menceritakan jadi mu'alafnya, itu kan jadi inspirasi. Ya nggak apa-apa itu kan, itu bagus banget gitu ya. Gimana berhasil melewati fase-fase situasi COVID yang berat. Mungkin ada dari keluarganya yang juga Allah panggil gara-gara itu gitu ya. Gimana comeback-nya gitu ya. Itu nggak apa-apa ceritakan gitu. Ya seperti itu. Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi. Ustadz tadi bilang kalau kita galau, depresi, apakah benar karena lemah iman? Kadang beberapa bilang karena kurang support sosial, Afwan. Ya, saling terkait ya saya kira. Kenapa perintah ayat Quran dan juga hadis itu ya memerintahkan kita untuk tetap jangan sendirian. Ya. Ya, misalnya di surat Al-Kahfi yang biasa kita baca ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ya. Itu di awal halaman sebelah kanan karena sering kita baca. Itu kan kita perintah sabar ya. Membersamai siapa? Orang-orang beriman.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Artinya memang jangan sendirian. Ini ada faktor sosial yang penting ya. Bukan sekedar kita ini bisa mentreatment diri sendiri gitu ya. Tapi kebersamaan dengan orang-orang beriman itu jadi salah satu solusi yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi dua-duanya saya kira ya. Kita evaluasi ke dalam diri kita sendiri bahwa apa yang terjadi dengan kegalauan berarti memang terputus tuh ya dari sumber sakinahnya, terputus dari sumber ketenangannya, kebahagiaannya. Yang kita yakini bukan semua yang sifatnya materi ya, tapi sifatnya keimanan ya. Apakah Qur'annya, apakah zikirnya, apakah tasbihnya. Ibu-ibu, tasbih itu powerful ya. Kenapa kita melihat atau membaca doa Nabi Yunus dengan tasbih ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Karena tasbih itu artinya jangan sampai mendowngrade Allah dalam situasi yang kita itu melihatnya nggak seneng kita, nggak suka, kita berat mengalaminya. Itu jangan sampai mendowngrade Allah dengan tasbih itu. Ya, itu kan perumpamaan orang yang berenang ya. Akar katanya sama. Sin, ba, dan ha itu orang berenang. Sibah. Orang berenang itu kan nggak boleh tenggelam itu. Ya harus ada di situ aja di permukaan gitu ya. Nah Allah tuh tasbih itu begitu. Jangan sampai dalam persepsi kita, dugaan kita jelek kepada Allah. Nah itu tasbih itu sangat kuat gitu ya. Bagaimana bisa tasbih ya kuat? Ya kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran yang memberikan inspirasi kisah para nabi yang lebih berat ya. Bahkan nanti ibu-ibu membaca ayat Quran yang isinya tentang gozowat ya, tentang peperangan-peperangan. Wow itu indah sekali itu. Bagaimana Al-Quran menceritakan pertama itu bukan perang Badar, tapi perang Uhud. Itu di surat Ali Imran. Nanti perang Badar di surat Al-Anfal. Jadi kita membaca sirah Nabi itu dengan basisnya adalah ayat-ayat Quran. Itu ada poin-poin pentingnya itu pada peperangan-peperangan. Ya, peperangan-peperangan itu harus kita baca dan kita sinergikan dengan pemahaman kita terhadap ayat-ayat peperangan itu. Ya kita kan nggak berharap ada peperangan ya, tapi kejiwaan, psikologi yang terjadi saat situasi berperang itu akan kita alami gitu. Ya, seperti itu. Ya, walau alam. Jadi memang benahi internal kita dan juga suhbah solihat kita. Kebersamaan dengan orang-orang solihat itu juga penting supaya kita akan menjadi al-arwah junudul mujannadah. Ruh-ruh orang beriman itu memang satu kesatuan akan saling menguatkan. Ya, begitu. Kemudian ada sedikit cerita dari Mbak Indri. Beliau ingin berbagi kisah beliau. Ustadz bisa baca di kolom chat, Ustadz bisa ngakses kolom chat? Ya, bisa. Ya, membaca surat Ad-Duha seperti teman. Saya belum lancar. Guru agamanya galak banget. Iya, sebentar. Ya, betul. Ini mah cerita aja kan? Masya Allah ya. Itu tadi ya, ibu-ibu sebagai seorang guru ya harusnya ada landasan wa ammasa ila falatanhar. Ya, jadi harus apalagi Al-Qur'an ya ibu-ibu. Allah menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi kenapa secara logika bahasa itu, mungkin nanti Mbak Reni bisa bantu koreksi kalau saya salah. Ar-Rahmannya itu disebutkan di awal. Ya. Baru kemudian Allama, dia ya, telah mengajarkan Al-Qur'an.
'allamal Qur'an. Kalau logika bahasa Arab itu seharusnya fa'ilnya itu disebutkan sesudah fi'il. Jadi 'allama ar-Rahmanu al-Qur'an. Itu yang normalnya seperti itu. 'Allama ar-Rahmanu al-Qur'ana. Ya, Ar-Rahman telah mengajarkan Al-Qur'an. Tapi ayat Qur'annya itu kan Ar-Rahman duluan gitu. Sebelum pengajaran Qur'annya gitu. Jadi betapa penting ya, menghadirkan cinta kepada murid-muridnya. Ya, itu nomor satu sebelum proses pengajaran Quran itu. Gitu. Ya, Ar-Rahman Allamal Quran. Dan juga yang disebut nama Allahnya Ar-Rahman gitu. Bukan nama-nama Allah yang lain gitu. Al-Hakim, Al-Aziz, bukan. Jadi Ar-Rahman itu sebagaimana seorang ibu yang punya rahim. Ya, akar katanya sama, rahim dengan Rahman itu sangat punya cinta yang luar biasa kepada janin yang ada dalam ya, rahimnya itu, sampai siap berubah badannya, membesar badannya, tambah berat kehidupan sehari-harinya gitu ya. Tambah besar kandungannya, dia kan melindungi, memproteksi dari apa yang membahayakan. Sampai nanti melahirkan antara hidup dan mati, siap gitu. Itu pengajaran Quran itu begitu, Ar-Rahman dulu, baru Allamal Quran. Ya, alhamdulillah ini kisah dari siapa Mbak Indri ya, tidak membuat traumatik ya. Ya, bahkan menjadi jalan untuk menamai anaknya ya dengan surat ini ya. Alhamdulillah. Ya, bagaimanapun yang kita alami ya, bagaimana pengajaran yang keras yang kita alami waktu kecil, itu tidak terlepas dari bagaimana Allah ya menolong kita sampai sekarang ya, kita sampai seperti ini gitu. Ya, banyaklah kisah guru-guru kita juga yang karena budaya pengajaran yang keras ya mengalamilah situasi yang mungkin ketika nggak ngerti-ngerti dia diangkat itu, ya, jadi begini nih, dimasukkan ke lubang sumur gitu, kalau nggak paham juga ngalami gitu ya, cerita seorang guru gitu. Ya, tapi kan zamannya sudah berubah. Ya, hari ini tidak lagi seperti itu ya. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Tadi sepertinya ada peserta yang ingin bertanya langsung ya, Mbak Maya. Ya. Halo Mbak Maya, mangga Mbak Maya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Rila. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan, tapi tadi ada kemiripan dengan pertanyaan yang kedua ya, Ustadz. Cuma mungkin saya sampaikan saja, barangkali Ustadz bisa memberikan tambahan jawaban untuk penguatan bagi kami. Terkait dengan penjelasan tadi ya di awal bahwa surat ini Allah turunkan ya sebagai jawaban kepada Rasulullah karena waktu itu Rasulullah merasakan galau yang luar biasa gitu ya, khawatir, was-was karena terputusnya firman-firman Allah tadi ya. Nah, kalau saya pernah mendengar di kajian yang lain tentang tafsir surat Duha ini merupakan salah satu pengobat gitu ya, salah satu ada unsur kesehatan mental di situ tadi ya, di mana kita bisa menggunakan ini sebagai pengobat gitu ya, rasa anxiety kita, depresi kita gitu, Ustaz. Nah, kalau Rasul kan mungkin mendapatkan wahyu Allah seperti itu langsung gitu ya Ustaz, terobati gitu ya. Apalagi Rasul itu kan karena tadi kata Ustaz karena terputusnya ayat Quran dia sedihnya. Nah, kalau kita ini kan ya begitulah, maksudnya bukan kita, mungkin saya ya Ustaz ya. Sedihnya, galaunya itu kan sampai anxiety atau depresi itu, bahkan itu karena mungkin ada hal-hal yang kita harapkan misalkan tidak kita capai atau ada permasalahan dan sebagainya. Nah, bagaimana ya Ustaz supaya kita bisa benar-benar gitu ya secara praktisnya menggunakan firman-firman Allah ini sebagai pengobat sebagaimana Rasulullah tadi gitu ya, mengobati dirinya dengan kegalauan dan sebagainya. Lalu yang kedua Ustadz, maaf ya, mungkin tadi berhubungan juga dengan yang tadi, karena kalau Rasul itu kan bukan karena dia mungkin tidak percaya dengan Allah atau merasa Allah meninggalkannya itu berkurang gitu ya keimanannya. Nah, kalau seperti saya ini mungkin ya, kita ada di dalam kegalauan itu rasa mempertanyakan ya Ustadz ya, takdir Allah dan sebagainya. Nah, ini apakah tadi itu ya tanda-tanda bahwa kita
mengalami kelemahan iman gitu ya dengan adanya perasaan seperti itu. Karena kalau yang saya pahami dari psikologi kan namanya perasaan itu manusia wajar ya Ustaz punya perasaan seperti itu. Tapi bagaimana supaya tidak menjadi penyakit dan kemudian nauzubillah ya membawa kita kepada hal yang tidak dianjurkan oleh Islam. Gitu Ustaz. Mohon maaf ya. Assalamualaikum jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terdistract jadi lupa yang pertama. Saya dibantu Mbak Rila apa tadi ya? Saya belum mencatat. Poin yang pertama pertanyaan itu apa ya? Tentang tadi lebih kepada mental health ya Mbak ya, sepertinya ya. Ya betul. Yang pertama Ustadz, bagaimana gitu kita bisa secara praktisnya itu mencontoh Rasulullah tadi gitu, menjadikan ini sebagai obat kita. Karena kan kalau kita mungkin nggak bisa seperti itu langsung gitu ya. Baik. Saya langsung to the point ya untuk yang pertama ini. Niatkan ketika kita membangun komunikasi dengan Quran, itu adalah kita niat untuk membangun komunikasi dengan Allah. Bukan dengan tujuan pahala 1 huruf 10 kebaikan, bukan itu, tapi dari awal kita sudah meniatkan ini adalah bentuk komunikasi dengan Allah dengan sarananya Al-Qur'an. Nah, karena memang komunikasi dengan Allah itu kan sudah ada jelas sarananya ya, dengan sholat. Ya, Rasulullah seperti itu. Idza hadabahu syai'un ya ya'ti ila sholat. Ketika Rasulullah itu ditimpa oleh sesuatu yang membuat galau gitu ya, itu sholat. Memang tujuannya itu komunikasi dengan Allah. Ya, kemudian juga zikir ya, banyak wirid gitu ya, supaya memang kita terkoneksi dengan Allah. Ya, maka urusan membaca Quran juga kita hilangkan tuh niat-niat targetan one day one juz gitu ya, yang memang jadi beban. Ya, beban kita untuk menjalani bacanya itu saja sudah jadi beban gitu ya. Ya, sudah pokoknya saya punya waktu 15 menit. Saya pengen dijadikan 15 menit ini waktu yang betul-betul merasakan koneksi dengan Allah gitu, nyambung dengan Allah. Ya. Sehingga dengan seperti itu dari awal kita sudah doa dulu. Ya, membangun komunikasinya doa dulu, komunikasi ngobrol dengan Allah gitu. Ya Allah, bantu saya nggak tahu harus seperti apa. Pokoknya saya ingin baca ayat Quran, bantu saya gitu. Doa dulu, istighfar dulu. Mungkin beberapa menit ada ritual seperti itu sebelum kita baca Qur'annya gitu. Ya. Nah, semoga dengan cara seperti itu nanti akan ada gitu ya bondingnya itu akan lebih kuat gitu. Ya. Ya ada pengalaman seorang ibu ya yang beliau juga coba mempraktekkan seperti ini ya. Bahkan agak nakal gitu ya dalam teknisnya itu ya. Pokoknya Ustaz setiap ada galau saya random aja buka mushafnya itu random, tapi diniatkan dari awal seperti itu gitu ya. Saya mencari solusi ya Allah, bantu saya. Ya. Jadi dengan keyakinan kalau saya baca random pun itu akan dapat bimbingan Allah. Dan apa yang terjadi? Dapat betul cerita gitu. Meskipun sudah wafat beliaunya gitu ya. Karena kondisi keluarganya terus beliau sakit parah gitu. Sudah wafat gitu. Dan cerita begitu gitu ya. Nah, bayangkan random saja ketika diawali dengan komunikasi dengan Allahnya, itu dapat itu hudannya, dapat tuh petunjuknya. Bagaimana dengan orang yang rutin, beraturan membacanya? Ya, harusnya lebih banyak lagi itu. Bahkan sebelum terjadinya musibah, ada ujian kehidupan, dia sudah prepare duluan. Masalahnya itu tidak ada komunikasi, tidak ada bonding di awal gitu ya. Ya. Yang ada adalah target tilawah, one day one juz gitu ya. Itu positif ya, bagus ya. Tapi bagaimana kita melakukan ritual, membangun hubungan dulu dengan Allahnya. Istighfar dulu. Wah Ustaz nanti waktunya 5 menit kepake itu untuk doa dulu. Ya nggak apa-apa gitu. Itu akan beda nanti suasananya. Ya. Ada wajilat qulubuhum, ada sentuhan-sentuhan. Dan kalau kita targetnya kualitas seperti itu bisa jadi kita berhenti satu ayat, kita teringat sesuatu, kita baca terjemahannya, ditambah lagi keinginan untuk memperdalamnya, mungkin buka YouTube dulu, kajian dulu, oh ini maksudnya itu.
itu kan nggak apa-apa gitu. Karena tadabur itu memang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Ya, bukan target quantity yang tadi jumlah bacaannya banyak ya, tapi memang ya kita ada sesuatu gitu ya yang membuat kita jadi terobati, terhibur gitu ya, terinspirasi gitu ya. Nah, makanya dalam hadis-hadis ya, motivasi yang Rasulullah SAW itu sebutkan, itu hubungannya memang bukan hubungan quantity ya, tapi kualitinya gitu. Ada hadis yang saya lupa teksnya tapi cukup panjang ya. Barang siapa yang di pagi hari itu membahas, mengkaji 2 ayat saja, 2 ayat aja, itu nggak banyak. Mengkaji 2 ayat, ya, kemudian dia pulang ke rumahnya, itu diibaratkan seperti orang yang pulang ke rumah tuh membawa 2 ekor sapi yang berkualitas, limosin lah kalau sekarang. Nah, itu dianalogikan ke sana gitu. Itu kan motivasi kita, ya jangan banyak-banyak gitu. Bangun hubungan tadi gitu. Kenapa Al-Quran itu Allah turunkan juga berangsur-angsur ya? Padahal kan di malam Al-Qadar ya, itu sudah diturunkan seluruh Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, semua 30 juz Al-Quran itu sudah diturunkan. Dari Lauh Mahfud ya, ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu sudah semuanya diturunkan. Ya, 30 juz. Tapi yang kepada Rasulullah-nya itu dicicil gitu ya. Kenapa begitu? Supaya ada proses gitu ya, mengakrabinya, internalisasi ayat-ayat itu sedikit demi sedikit. Dikunyah-kunyah dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, masalahnya kita kan sudah dapat jelek semuanya nih 30 juz ini gitu. Ya. Dan kita stuck pada interaksi yang tadi ya sifatnya adalah quantity gitu ya. Padahal yang Allah inginkan itu afala ya tadabbarunal Qur'an. Tadabur itu Masya Allah, melibatkan semuanya gitu. Punten ya Afan nih, tadabur itu sama dengan dubur. Sesuatu yang nempel, sesuatu yang ngikut kemanapun. Jadi ada dampak ikutan gitu tadabur itu. Gampangnya begitu. Membaca Quran yang ada kipinya gitu. Ada dampak ikutannya gitu. Ya, itu yang diinginkan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa untuk baca, ya mungkin ada yang sesekali kita targetnya kuantitas, ada juga yang kita kualitas. Itu sebelum datangnya ujian itu kita sudah punya protection yang kuat, gitu ya. Karena suplainya udah banyak gitu ya. Ya sudah tidak lagi defisit ya, banyak banget kita siap aja gitu. Ya seperti itu. Walau alam biswab. Itu yang pertama ya, Bu Maya ya. Yang kedua apa tadi? Bangga, Mbak Maya, pertanyaan kedua. Saya nggak dicatat. Intinya apa ya, Bu? Apa tadi ya? Saya juga kayaknya tadi hampir sama dengan yang pertanyaan kedua tadi yang terkait apa namanya? Kalau kita mengalami tadi masalah-masalah itu tadi, Ustadz, apakah memang karena kelemahan gitu ya iman itu gitu ya, otomatis bahwa memang kita misalnya depresi atau anxiety itu terjadi itu karena kita lemah iman itu. Tapi kayaknya dari paparan Ustadz udah terjawab juga ya. Ya. Alhamdulillah. Ya intinya sih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan ya, ala inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Jadi yang menentukan baik buruknya kehidupan seseorang itu sekerat daging yang disebut dengan al-qalb. Ya. Termasuk depresi dan sebagainya itu sumbernya dari sini, al-qalb. Ya. Dan isi al-qalb ini yang menentukan sikapnya, menentukan juga perilakunya gitu ya. Itu al-qalbnya itu. Dan Allah sudah menyebutkan Al-Qur'an itu destinasi terakhirnya itu al-qalb. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin
nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Bayangkan kalau hati itu diisi dengan cahaya Quran, itu akan sehat banget, akan powerful banget. Karena Quran itu adalah ruh. Ya, kenapa disebut ruh? Karena Quran yang memberikan kehidupan yang hakiki gitu. Ya. Kalau tidak ada sedikit pun ya dalam dirinya itu Al-Quran, itu kata Rasulullah kal baitil khorib, seperti rumah yang kosong. Rumah kosong itu kan nggak seneng orang mendekat kepadanya. Rumah kosong itu kan banyak potensi kejahatan gitu. Kal baitil khorib. Memang ini sangat penting, sekali lagi kita cara pandangnya bukan cara pandang logika-logikaan ya. Nggak masuk. Tapi kita dengan keyakinan tadi, kenapa la raiba fihi itu jangan ragu diantaranya kepada Quran gitu. Kalau itu saja kita belum beres gitu ya, sehingga kita mencari solusi-solusi utamanya itu di luar Quran, kita nggak dapat gitu nanti bagaimana cahayanya itu, bagaimana bimbingannya itu gitu ya. Fadzakir bil Quran. Nah ini di akhir surat Qaf ya. Fadzakir bil Quran. Berikanlah peringatan itu dengan apa? Bil Quran. Laisa bil aflam, bukan dengan film, bukan dengan kalimat-kalimat yang bulat dari motivator gitu ya. Emang enak kita dengarnya gitu, tapi ya dampaknya, usia pengaruhnya itu ya mungkin usia ada yang sebulan, ada yang pernah ikut pelatihan yang mahalnya minta ampun ya, pelatihan gitu ya untuk upgrading apalah macam itu dengan sound system dan sebagainya, dengan video dan sebagainya gitu. Memang membuat orang netes air mata gitu, membuat orang bisa nangis. Tapi dampaknya ya mungkin sebulan 2 bulan. Tapi kalau Quran itu ya yakinilah dampaknya itu akan lebih awet ya. Nah, kenapa Quran harus dibaca rutin? Itu suplai sakinah kita terjaga dengan itu. Ya, kenapa Rasulullah itu menyebutkan Iqra'il Quran fi syahr? Baca tamatkan Quran dalam sebulan. Karena itu gidha ruhi, itu nutrisi bagi ruh kita supaya sehat. Kalau sehat itu kan sensitif. Bisa merasakan masakan yang enak, mana yang keasinan, mana yang kepedesan tuh bisa. Tapi kalau sedang sakit, itu jadi baal, jadi nggak bisa ngerasain gitu. Nah, ruh juga begitu, hati juga begitu. Kalau sehat dia sensitif dengan sesuatu ya. Makanya standar amal baik, amal salah ya, Nabi itu beda dengan kita. Standar baik dan salah itu seorang yang berilmu itu beda dengan ya, kebanyakan kita gitu. Lebih sensitif terhadap hal-hal yang negatif gitu ya. Ya. Ini ibu-ibu cerita orang yang menghafal Quran. Ada seorang ibu yang menghafal Quran, dia masih seneng apa ya, nyanyi-nyanyi gitu. Kalau di kondangan tuh dia masih nyanyi gitu. Terus dia mengakui, ya, Ustaz, saya mau jujur aja nih, pekan ini saya nggak nambah hafalan. Kenapa Bu? Hari Ahad kemarin ikut ini kondangan terus masih nyanyi-nyanyi. Betapa sensitifnya Quran terhadap sesuatu yang nilainya di bawah itu gitu. Nah ini kan ya kalau kita mau secara ilmiah ya kita pelajari bisa juga sebetulnya kan. Bagaimana sistem limbik itu bisa terbuka saat happy, saat bahagia, saat sakinahnya banyak. Sehingga nanti pelajaran pun gampang masuk. Tapi kalau ruwet ya, rumit gitu ya, tertutup sistem limbiknya. Bagaimana hormon oksitosinnya, dopaminnya itu kan itu dengan Quran itu akan bisa terproduksi dengan ya, memadai. Itu bahagianya, senangnya, sedihnya itu untuk urusan yang positif. Ya, walau alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, ibu-ibu ya, mohon maaf. Terakhir dari Mbak Indri, Ustadz, apakah ada ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita yang ada kaitannya dengan surat Ad-Duha? Ya, ya semuanya ya Bu. Maksudnya semuanya. Pertama kita banyak refleksi ya dengan kehidupan kita. Bagaimana Allah membantu kita ya dalam situasi yang genting, yang kritis ya.
pasti setiap orang akan mengalami hal itu. Ya, sebagai orang yang beriman itu tidak mungkin dibiarkan tanpa ujian kehidupan. Ya, kemudian setelah banyak refleksi, ini memang sholat ini juga perlu ada tambahan-tambahan ya selain yang wajib. Apalagi Rasulullah SAW itu juga saat mempersiapkan diri ya menerima wahyu Allah, itu kan sampai diwajibkan sholat malam selama setahun penuh demi menerima qaulan sakila. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Jadilah nanti prakteknya kita juga berupaya untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu malam untuk sarana refleksi kita dengan sholat ya ringan, witir 3 rakaat. Setelah itu kita merenung, kita bertafakur ya. Itu setelah itu jadi energi kita untuk keluar gitu ya. Menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi pribadi yang betul-betul ya orientasinya ngasih manfaat kepada manusia yang lain. Dan ini sangat umum, disesuaikan dengan syakilatihi ya, sesuai dengan potensi kita, passion kita gitu ya. Islam tidak membatasi ya, silahkan memberikan manfaat itu sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing ya, seperti itu. Walau alam bisawab. Terima kasih Ustadz. Karena waktu kita yang terbatas, mohon maaf ya ibu-ibu, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Sebelum kita tutup dengan doa bersama ya Ustadz, nanti mohon bantuan Ustadz untuk memimpin doa bersama. Mungkin saya simpulkan 2 poin ya. Poin yang pertama yang seperti Ustadz sampaikan, la raiba fihi, jangan ragukan. Jadi muslimah semua jangan pernah meragukan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi prinsip itu sudah harus ada di dalam diri kita. Yang kedua, ke depannya ketika kita membaca Al-Quran, selalu kita niatkan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Mungkin dengan begitu akan ada lebih ada efek menyentuhnya daripada kita hanya mengejar target one day. Walaupun itu bagus ya Ustadz ya, tapi untuk lebih agar apa yang kita baca itu menyentuh hati. Mungkin itu 2 hal yang bisa saya simpulkan untuk kajian kita kali ini. Sama-sama kita tutup dengan doa Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk memimpin doa bersama pada siang hari ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, tengadahkan tangan kita kepada Allah dalam suasana yang penuh barokah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard, walakal hamdu antal haqq, wa wa'duka haqq, wa liqa'uka haqq, was sa'atu haqq, wal mizanu haqq, wan naru haqq, wal jannatu haqq, wal qur'anu haqq, wa nabiyyu haqq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa husnika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'al Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz. Kami doakan di sini bersama semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, izin pamit ya. Enggak Ustadz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih muslimah semua, antusiasnya luar biasa. Mohon maaf waktunya terbatas. Mungkin bagaimana panitia, kita tutup atau bagaimana? Kita tutup. Ya, baik. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.